Sebut satu ulama di Indonesia. Sebut satu nama ulama. Satu aja. Satu ulama. Hakim jelas wilayahnya. Fakih jelas wilayahnya. Insinyur jelas wilayah garapnya. Betul enggak? Ekonom jelas wilayahnya. Kalau ulama wilayahnya apa? Kalau ulama wilayahnya apa? Kalau fuqaha, fakih wilayahnya adalah fikih, hukum Islam. Hakim, pelaksana hukum Islam. Apalagi? Amir, eksekutor. Kalau ulama bidangnya apa? Baca Quran, baca hadis, pelajari Rasulullah, ulama, warasatul anbiya. Definisinya apa? Yang mana yang ulama? Ahli hukum Islam. Baca kitab kuning, khatam. Tapi apakah itu ulama? Apa definisinya ulama? Baca Quran. Ulama itu bidangnya apa? Ya, maka doaku ya Allah, mbok kamu kasih satu saja ulama di Indonesia. Karena kita akan hancur lebur karena kita tidak punya ulama satupun di Indonesia. Karena ulama tidak ada pembidangannya. Ulama itu al-alim. Wahumul ulama. Alimu madha, ya'lamu madha, Pak Muzamil. Ya'lamu madha. Ya'lamul hayat, ya'lamu kulla syai'. Wadzalikal ulama, wadzalikal alim. Ya'lamu kulla syai'. Walaisa illa ya'lam. Walakin yastati ayyaf'al. Yastati ayyamal. Sahih lah. Teman samurai bahasa Arab itu ya. Kalau ulama itu bukan bidang, Mas, tapi sesungguhnya ruang. Ulama adalah orang yang makrifat terhadap kehidupan, maklamah terhadap kehidupan. Dulu itulah yang didatangi oleh santri-santri yang ingin berguru. Maka kemudian disebut cantrik, santri, pondok, karena mereka mencari ulama ini. Karena pertanian dia bisa jawab, pencak silat dia bisa jawab, penyakit dia bisa jawab, kegelisahan hati bisa jawab, curhat dia bisa mendengarkan, salaman dia mau 700 orang, 1100 orang, tidak ada masalah. Minta satu ulama yang mau salaman 1000 orang di lapangan. 1000 orang berdiri seperti tiap malam di Ma'iyahan. Ayo, cuklek gegermu kan ya. Ulama itu orang yang warasatul anbiya. Sekarang nabi itu profesinya apa? Muhammad. Apa dia? Panglima perang, jenderal, pedagang. Nggak bisa nabi kamu rumuskan di kubus. Nggak bisa nabi kamu taruh di garis. Nggak bisa nabi kamu taruh di bidang. Nggak bisa. Maka kalau warasatul anbiya, dia juga tidak boleh bidang, tidak boleh garis. Nggak cukup. Jadi ulama itu apa? Innama yasallaha min ibadi ulama. Selama ini artinya apa, Pak Muzamil? Arti yang diartikan secara umum bahwa yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Nah, dah gitulah kalimatnya. Bener gitu. Jadi wis ana ulama iki ulama iki dudu. Sing wedi sing iki ngono ta? Kuwi piye iki uteke? Ya mesti ora mudeng urip nek kaya ngono kuwi carane. Ini bukan bahwa yang takut kepada Allah itulah hanya para ulama. Bukan. Sapa wae sing wedi karo Allah, bah kowe pegawai cleaning service, bah kowe Grab, bah kowe kuli pasar, nek kowe wedi karo Allah, kowe duwe potensi ulama. Jadi terbalik logikanya, bukan ini ulama, ini bukan, sing wedi Allah ulama, ngono ta cara berpikirnya. Enggak, siapa saja yang takut kepada Allah, dialah ulama, gitu dong cara berpikirnya. Enak temen wis dibagi-bagi sing bar pesantren ulama, sing iki dudu, oh sing wedi karo Gusti Allah sing.
Apa bisa dipastikan tamatan pesantren lebih takut kepada Allah dibanding tamatan SMA? Berarti logika tadi batal toh? Kan begitu toh? Jadi mari belajar, makanya sinau bareng Gus. Sinau bareng. Dan di sini tidak mengandalkan pemahaman, di sini tidak boleh mengandalkan kebenaran, karena yang namanya paham itu terhadap kebenaran toh. Kita tidak mengandalkan kebenaran Gus, kebenaran letaknya di dapur, di warungnya kebaikan dan kebijaksanaan, betul enggak? Kita sudah omongkan berkali-kali. Tadi sudah jelas rumusnya, kalau jauh pakai kebijaksanaan, agak jauh pakai kebaikan, dekat baru pakai kebenaran. Jadi kalau ngomong di pengajian bukan soal kebenaran, harus kebaikan. Tidak ada fastabikul haq, tidak ada dalam Quran. Yang ada fastabikul khairat. Betul. Tak terus nomor-nomor. Ya Mas ya. Jadi ya Allah ya Rabbi ya Karim, memang kita ini bikin sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Tolong Gus, jangan dibilang ini pengajian. Nek pengajian ya ora koyo ngene iki. Sing wis ana pengajian iki ya ana aturane, ora pedingkrangan celewek. Ana sing tatuan-tatuan ra cetha ya toh. Di sini ndak. Di sini ndak. Di sini ndak ada aturan. Di sini ndak ada aturannya, itu ada di dalam diri mereka masing-masing, lanang wedok campur. Kenapa tidak kita pisahkan? Kenapa? Karena saya percaya Anda kesini tidak laki-laki, tidak perempuan. Orang urusan lanang wedok ini urusannya adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Kan begitu? Gitu ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua ya Rek ya. Saya tidak meremehkan siapapun, tapi mari kita belajar dong bareng-bareng. Belajar. Kalau maknya Anda kubuskan ya enggak. Ya masih mungkin bisa, kalau bidang ya enggak lah, kalau garis ya enggak lah. Maknya ini makanya menghindar, jangan sampai jadi ormas, jangan sampai jadi madhab, dan tidak boleh ada MH mania, menyaingi seker mania. Dan saya di KJ kemarin, lihat rekamannya di KJ kemarin. Kalimat pertama saya menginginkan dan saya memperingatkan sekali lagi kepada Anda harus waspada kepada saya. Anda jangan percaya kepada saya. Hati-hati sama saya. Saya kesini untuk mendorong Anda percaya kepada Al-Quran, kepada Allah dan Rasulullah. Saya jangan dipercaya. Sebelum kamu mendapatkan kedaulatan akal dan nuranimu, bahwa omongan saya bisa Anda pakai. Dan kalau Anda percaya, percayalah kepada kedaulatanmu sendiri, jangan percaya kepada saya. Aku ora paten. Ora dadi sapa-sapa le. Gitu loh. Aku ora pengen duwe anak buah le. Aku ora pengen duwe umat le. Aku urip gelandangan wani nganti saiki. Bener-bener dalam arti gelandangan yang sebenarnya. Oke, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf kalau saya agak keras, karena kadang-kadang sesuatu nada memang kadang-kadang referen toh, nganggo referen toh. Harus ada naiknya, ada